Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menyembah, melayani Tuhan. Kiranya persembahan dan pelayanan pada pagi hari ini berkenan di hati Tuhan. Kita akan bersama-sama mengambil waktu untuk bersaat teduh. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait sucinya. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Gloria Patri. Bersama yang terambil di dalam hukum yang terutama. 1, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sama-sama kita akan memuji nama Tuhan seperti Yesus. Tuhan ku yang mulia, 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 Tu
dinyanyikan oleh kaum wanita. Yesus, bila doaku, kuat memikul salib Tuhanku, lebih bersungguh kabarkan Injilmu, membawa mereka menyembah padamu. Kita nyanyikan bersama-sama. Hanya milikmu, terimalah ku, seluruhku milikmu, kuduskan ku, inilah doaku, peliharalah ku, jadi milikmu. Sama-sama kita akan bersatu dalam doa. Doa syafaat pagi ini akan dipimpin oleh Evangelis Rita Purwanto. Kami persilakan. Mari kita sambungkan hati kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena pertolongan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan telah memampukan kami untuk kami boleh hadir di rumah Tuhan pada pagi hari ini, untuk kami boleh bersama-sama mau menyembah Tuhan, beribadah di hadapan-Mu, melayani Engkau, dan juga kami akan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan,
Bersama kita akan membuka Alkitab yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Untuk ayat yang pertama dibacakan oleh kaum pria, ayat yang kedua dibacakan oleh kaum wanita, dan selanjutnya kami persilakan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antara yang dikenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas ini. Dan supaya Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, dan sejumlah besar umat menyerahkan diri dan percaya. Sekian firman Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kami persilakan bagian kanan dulu untuk memasukkannya sambil memuji nama Tuhan, memperkenankan hati Tuhan. Kita akan memasuki doa syukur. Doa syukur pagi ini akan dipimpin oleh Ibu Rasini. Kami persilakan. Amin. Terima kasih. Dalam segala kekhawatiran, kesusahan, pergumulan hidup Bapak, Ibu, dan Saudara, kita serahkan kepada Tuhan. Karena Dialah kekuatan dan perisai bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita akan bersama-sama, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Daud Balang. Namun sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan seperti rusa rindu sungaimu.
dinyanyikan oleh kaum wanita saja. Dinyanyikan oleh kaum wanita, bapak-bapak. Kita nyanyikan sama-sama, Engkaulah kekuatan. Yesus dengan segenap hati. Yesus, Yesus. Firman Tuhan akan sampai bagiku. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar. Pemeliharaan Tuhan begitu nyata dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Dan kalau kami ada hari ini, di rumah-Mu yang suci, yang kudus ini, kami rindu sujud menyembah kepadamu, meninggikan Engkau, memuji nama Tuhan, dan terlebih lagi mendengarkan suara-Mu, firman-Mu. Kami sadar bahwa kami tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami pada waktu kami mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, buka hati, pikiran kami, pendengaran kami Tuhan kuduskan. Sehingga kami mengerti apa maksud Tuhan melalui kebenaran firman-Mu bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Mohon izin buka masker Bapak Ibu ya. Senang sekali saya dapat bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Lama sekali kita tidak bertemu, sekitar 4 tahun ya, sebelum pandemi. Ya, tapi semua dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Kita bisa melewati masa-masa yang begitu berat bagi kita, dan banyak tantangan yang dihadapi, baik itu pribadi ataupun keluarga, bahkan gereja juga. Melewati masa pandemi itu sempat off, banyak gereja tutup, takut bertemu dengan seorang satu dan yang lainnya. Kita menjaga jarak. Sekarang nggak boleh salaman, boleh juga sih, tapi jarak jauh. Ini dampak yang begitu besar, dan juga tanpa kita sadari bahwa ini berdampak kepada gereja. Bahkan gereja banyak mengalami penurunan. Umat gereja, jemaat mengalami satu suasana yang dingin. Ya, ini sangat menjadi sebuah tantangan bagi pertumbuhan gereja sampai saat sekarang. Terima kasih sekali untuk Pak Gembala
semua hamba Tuhan dan juga jemaat di tempat ini yang memberikan kesempatan pada kita untuk belajar bersama-sama. Dan tema yang pagi ini kita akan pelajari sangat menarik, adalah bagaimana kita bisa menjadi jemaat yang berdampak. Persis sekali, tepat sekali, natsnya sesuai dengan kondisi gereja pada masa sekarang ini. Jemaat ataupun gereja Tuhan sedang mengalami satu kondisi yang begitu berat, di mana saja. Ya. Nah, seperti yang nats kita sudah baca bersama-sama tadi, di bagian ini kita melihat ada persoalan yang begitu berat yang sedang terjadi di tengah-tengah jemaat yang mula-mula pada waktu itu. Ya. Karena itulah tantangan yang ada di tengah-tengah jemaat itu, kemudian sementara tuntutan pelayanan yang begitu meningkat, ini harus dikolaborasi, bekerja bersama-sama dengan seluruh umat jemaat dilibatkan. Kalau kita lihat di bagian ayat yang ke-6 tadi, dikatakan di situ bahwa mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu berdoa meletakkan tangan atas mereka. Kata mereka diawali di ayat yang ke-6, kemudian diakhiri juga dengan kata mereka. Mereka ini siapa? Bukan rasul-rasul. Mereka ini adalah jemaat, orang awam. Kalau kita lihat nama-nama mereka tadi, kita bisa lihat di situ, luar biasa. Kemudian salah satu saja. Selain dikatakan di situ ada Stefanus, ada Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Filipus saja, kalau lihat Filipus ya. Filipus. Ini orang awam, jemaat biasa. Kemudian dia dikatakan di situ terkenal baik, penuh roh dan hikmat, bahkan keluarganya itu loh, keluarganya Filipus ini, keluarga yang dipakai Tuhan. Nah, inilah yang saya maksudkan. Bagaimana jemaat itu berdampak. Dia berdampak kepada dirinya sendiri, berdampak bagi orang lain, berdampak bagi gerejanya, berdampak bagi keluarganya. Sebentar saya ajak kita melihat sebentar saja di pasal 21 tentang Filipus ya. Ini contoh Filipus saja. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat yang ke-8 dan 9. Ayat yang ke-8 dan 9. Ini Filipus ini macam apa? Kisah Rasul pasal 21 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Coba kita lihat di situ. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang. Perhatikan tadi ya, yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Ayat 9-nya perhatikan. Filipus mempunyai berapa anak? 4 anak. Perempuan semua. 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Perhatikan itu. Berarti Filipus ini keluarganya sangat baik. Menjadi contoh, menjadi teladan. Keluarga yang berdampak. Ini salah satu contohnya. Nah, sekarang muncul pertanyaan bagi kita. Macam apa jemaat yang berdampak itu? Macam apa jemaat yang berdampak sesungguhnya? Kita lihat kembali ke nas kita tadi,
Ya, kembali ke nas kita, Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Perhatikan. Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 3. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, perhatikan, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, ya, dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, tugas pelayanan meja itu." Nah, yang pertama kita lihat bagaimana jemaat yang berdampak itu. Yang pertama adalah jemaat yang berdampak, jemaat yang terlibat dalam pelayanan. Jemaat yang terlibat dalam pelayanan. Wow, keren ya. Dalam ayat 1 ini kita bisa lihat, tadi sudah dikatakan, para rasul itu dengan jujur mereka mengakui adanya masalah. Kalau kita lihat dari pasal yang kelima itu, setelah Ananias dan Safira mati, kemudian penginjilan semakin diperluas, mujizat demi mujizat terjadi dalam pelayanan para murid itu, ayat 12 pasal 5 itu, dan seterusnya. Kemudian para rasul, ada beberapa murid dikatakan di situ dipenjarakan, tapi setelah itu mereka dikeluarkan, kemudian Injil terus disebarluaskan, akhirnya meningkat. Orang percaya itu semakin meningkat karena ada penginjilan. Banyaknya orang, banyaknya jemaat itu semakin membuat gerak para rasul ini terbatas. Sementara mereka harus melayani firman, khotbah, tapi pelayanan meja, diakonia itu dikatakan di sini terabaikan. Itu sebabnya dikatakan di bagian ini, mereka perlu memikirkan ada bagian-bagian tertentu, bagian-bagian lain yang dilibatkan kepada umat, kepada jemaat, kepada kaum awam. Makanya para rasul mengatakan, berhubung dengan itu ayat yang kedua, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul. Kami tidak merasa puas, dia katakan dalam ayat yang kedua, karena kami melalaikan firman Tuhan, ya, melalaikan pemberitaan Injil kalau kami melayani meja. Alangkah baiknya ada umat yang melayani meja, diakonia, dan kami fokus kepada pelayanan Injil, kepada firman Tuhan, kepada khotbah-khotbah ataupun penginjilan yang lainnya. Jadi berimbang begitu. Nah, ini yang kita lihat. Sehingga dikatakan di bagian ini, ayat yang ketiga tadi itu, pilihlah. Kalau kita lihat ayat yang ketiga ya, pilihlah. Menarik. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antara. Kata pilihlah ini mengandung maksud supaya para rasul itu mempercayakan. Percayakanlah, libatkanlah, delegasikanlah pelayanan itu, tugas itu kepada umat. Berat sekali Bapak Ibu kalau pelayanan itu hanya ditanggungkan kepada hamba-hamba Tuhan saja. Berat sekali. Makanya mari kita terlibat bersama-sama dalam pelayanan ini, berkolaborasi, bekerja bersama-sama. Tidak bisa kita tinggalkan dan lepaskan tanggung jawab itu kepada, ya sudah, hamba Tuhan saja, gembala sidang saja sudah cukup. Tidak bisa. Kita mau gereja yang berdampak.
jemaat yang berdampak. Amin. Makanya kita terlibat bersama-sama di dalam pelayanan ini. Tema besar gereja kita, gereja karunia. Bagaimana umat itu kembali ke gereja. Kembali ke gereja maksudnya back to church, itu kembali ke gereja, kembali untuk berkarya keluar. Menjadi penyembah, menjadi pelayan, menjadi pemberita Injil. Kembali ke gereja, kembali ke basic, kembali ke pusat, ke sumbernya. Supaya kita berkarya bagi Tuhan di muka bumi ini. Memang para rasul ini memberikan kriteria calon pelayan meja itu, mereka yang dikatakan di situ terkenal baik, ya, terkenal baik, penuh roh dan hikmat dikatakan di situ. Ini nanti kita akan uraikan. Kalau mengikuti kriteria ini, mungkin saya juga nggak masuk di sini. Tapi Tuhan mau memakai orang yang mungkin tidak dinilai, diperhitungkan oleh dunia ini. Ya, Bapak, Ibu, dan saya. Kita yang dinilai dilihat oleh dunia tidak memenuhi hukum dan standarnya. Dan Tuhan mau pakai kita. Ya. Jadi bentuk pelayanan itu Bapak Ibu bermacam-macam. Ya. Bentuk pelayanan itu bermacam-macam. Karena itu sekali lagi marilah kita melayani bersama-sama, tentunya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bermacam-macam bentuk pelayanan itu. Perhatikan ini 7 orang dipilih. Tentunya bukan hanya pelayanan meja saja. Ada bentuk-bentuk pelayanan-pelayanan yang lain yang telah Tuhan siapkan bagi kita semuanya di tempat ini. Tuhan letakkan di hati Bapak Ibu apa? Mungkin kita sebagai anak remaja di rumah atau di sekolah, di gereja ini, tidak ada seorang pun yang tidak berguna. Semua kita dibutuhkan oleh pekerjaan Tuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan pelayanan dan gereja kita ini yang telah Tuhan percayakan kepada kita bersama-sama di sini. Mari kita melayani Tuhan sesuai dengan karunia kita masing-masing yang telah Tuhan percayakan. Yang kedua, kita perhatikan. Yang kedua, jemaat yang berdampak itu, yang pertama tadi adalah jemaat yang terlibat dalam pelayanan. Tapi juga yang kedua, jemaat yang berdampak adalah jemaat yang menjaga kesatuan. Menjaga kesatuan. Ini penting sekali. Coba lihat ayat yang kedua dan sampai keempatnya tadi ya. Berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas, dan seterusnya. Ayat yang ketiga, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kamu sendiri dapat memusatkan pikiran dan dalam doa dan pelayanan firman. Ini menarik sekali. Jadi yang kedua dikatakan di sini, jemaat yang menjaga kesatuan. Perhatikan ayat yang ke-1 tadi. Ayat yang ke-1 ada persoalan, ada masalah. Pada masa itu ketika jumlah murid pengikut makin bertambah, timbullah sungut-sungut. Timbullah bermacam-macam friksi di dalam jemaat. Dan itu sebabnya sikap berikutnya ini yang ditunjukkan oleh para rasul
dalam meresponi adanya masalah itu menjaga kesatuan. Tadi baru kita sampaikan di awal. Pada waktu pandemi itu, sekarang juga masih ya. Oleh karena itu jaga kesehatan baik-baik. Pada masa pandemi yang begitu meningkat sekali 2-3 tahun yang lalu ini, bagaimana sikap kita? Ya, kebanyakan orang berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri ya. Saya aja terancam kok, bagaimana saya ngurus dia? Oh, saya aja lagi butuh makan kok, bagaimana saya mau berbagi dengan orang lain? Ya, ada bermacam-macam persoalan. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-1 tadi, persoalannya ada 2 bahasa dan jemaat itu. Ini jemaat yang baru tumbuh ini. Ada 2 bahasa, bahasa Yunani, bahasa Ibrani dikenal di situ. Budaya yang berbeda juga, budaya Yahudi, budaya Romawi. Kemudian suku yang berbeda. Ini menjadi persoalan. Yang lain menuntut diperhatikan, yang lain juga minta hal yang sama. Dan itulah sebabnya, karena ini sangat riskan sekali bisa membuat perpecahan di dalam gereja itu. Makanya rasul-rasul ini bagaimana caranya supaya menjaga kesatuan itu. Gereja yang kuat, gereja yang militan, gereja yang dapat bertumbuh, berdampak adalah jemaat yang menjaga kesatuan. Amin. Tetap bersatu. Tetap bersatu. Sekalipun ada banyak hal yang bisa memicu untuk perpecahan. Ini ada alasan untuk berpecah ini. Kalau kita lihat tadi ya, ayat yang ke-1 itu mengatakan begini, perhatikan. Timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi, sudah disebut ini, ya, yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Tuh, sudah menunjukkan kepada, ini sudah sara ini, ya, sudah menyinggung sukunya, rasnya, ya. Karena itu rasul-rasul ini mengingatkan kepada mereka supaya sadarlah bahwa kita adalah satu. Menarik sekali kalau kita lihat Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Parmenas, ya, Nikolaus ini nama-nama dalam bahasa, nama-nama mereka ini dalam bahasa Yunani. Tetapi mereka diminta untuk melayani kepada berbagai suku tadi itu. Suku yang berbeda, lintas suku. Keren, bagus sekali. Ya. Supaya kenapa? Supaya di samping bahasanya juga pengantarnya sama, dipahami, tapi juga pendekatannya lebih mengena. Untuk apa? Semuanya untuk menjadi satu. Saya kira tidak berlebihan Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ketiga itu, berusahalah memelihara kesatuan roh, dia katakan. Berusahalah menjaga kesatuan roh dan ikatan dalam damai sejahtera itu. Bagi para pelayan Tuhan dan jemaat, sikap menjaga kesatuan ini harus, tidak bisa ditawar-menawar. Harus tetap dipertahankan apapun masalah yang kita sedang hadapi dalam tantangan. Ada nats di dalam Mazmur 133 itu menarik sekali. Ya. Seringkali itu dinyanyikan juga ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya
Bila saudara seiman atau semua hidup rukun bersama. Mazmur 133 itu. Hidup rukun bersama. Apa dampaknya hidup rukun, hidup bersatu, hidup dalam kesatuan itu? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Amin. Bagaimana keluarga kita bisa berdampak kepada orang lain kalau keluarga tidak rukun? Bagaimana orang lain bisa percaya dan diselamatkan kalau jemaat tidak hidup dalam kerukunan dan kesatuan? Mari kita bersama-sama bergerak, bersatu, rukun, melakukan pelayanan ini. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Wah, indah ya. Jadi jemaat yang berdampak adalah jemaat yang menjaga kesatuan dan kerukunannya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini yang terakhir. Ya, kalau yang terakhir biasanya senang. Jemaat yang berdampak, yang pertama tadi adalah jemaat yang terlibat di dalam pelayanan. Kemudian yang kedua, jemaat yang berdampak itu adalah jemaat yang menjaga kesatuan, kerukunan. Dan yang ketiga, jemaat yang berdampak itu, ayat yang ketiga dan keempat tadi, adalah jemaat yang hidup dengan bijaksana dan berhikmat. Ya. Perhatikan dalam ayat 3 dan 4. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka jemaat itu untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Supaya kami dapat memusatkan, ya, lebih fokus dalam pelayanan ini. Yang ketiga ini, jemaat yang hidup dengan hikmat, dengan bijak. Ini dibutuhkan. Tanpa kita memiliki hikmat, bijak di tengah-tengah dunia ini, kita mudah sekali untuk diombang-ambingkan. Betul ini. Kita butuh hikmat oleh Roh Kudus. Banyak orang yang tidak hidup dalam hikmat, bijak di tengah-tengah dunia ini, akhirnya ikut arus, ombang-ambingkan dan ikut arus, terpengaruh dengan ajaran-ajaran dunia ini. Nah, para rasul fokus untuk pelayanan doa dan pelayanan firman dikatakan di sini. Sementara para diaken ini, para jemaat yang terlibat dalam pelayanan ini, melayani meja dan mengurus dengan baik pelayanan-pelayanan yang lainnya. Penuh hikmat dibutuhkan dalam pelayanan kita. Hikmat itu perlu. Mintalah kepada Tuhan hikmat, wisdom. Ya. Supaya Tuhan memberikan pengetahuan bagi kita untuk melihat jauh, bukan hanya melihat dekat. Hikmat itu apa sih sebenarnya? Pengetahuan, hikmat itu adalah pengetahuan yang luas, pengetahuan yang jauh menjangkau dan bisa mampu menerapkan ke dalam situasi-situasi yang sulit, pelik sekalipun. Mengambil keputusan-keputusan di saat-saat yang begitu genting.
jemaat kita diperlukan itu. Mari bertumbuh bersama-sama. Nas ini hanya berbicara kepada kita supaya kita bertumbuh bersama-sama. Ya. Saya pernah menyampaikan satu renungan khotbah. Bertumbuh sampai berbuah. Amin. Kita tidak mau hanya bertumbuh saja, tapi Tuhan mau supaya kita bertumbuh sampai berbuah. Jangan sampai kita hanya bertumbuh dan Tuhan katakan, aku datang mau mencari buah daripadamu, tapi kenapa kamu lebat daunnya tapi nggak berbuah? Jadi teruslah bertumbuh, berdampak di tengah-tengah dunia ini. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, karakter yang baik dibutuhkan di dunia ini, di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai justru orang kita justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kemudian penuh roh dikatakan di situ. Kehidupan spiritualnya, kehidupan rohaninya semakin bertumbuh dewasa. Terkenal baik berbicara masalah karakter seperti rasul-rasul ini dan juga kepada 7 orang yang dipilih ini terkenal baik. Mungkin ya bukan tidak ada kesalahan, tetap ada kesalahan, kekeliruan. Tapi mereka dilihat dan dinilai baik. Dan hidup spiritualnya, rohaninya, ya, dibangun berdasarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan di situ penuh hikmat. Penuh hikmat ini mampu menerapkan dalam situasi yang berat sekalipun. Gereja, Tuhan mau supaya gereja kita bersama-sama di sini menjadi jemaat yang berdampak, jemaat yang membawa hasil. Jangan puas, jangan cukup menjadi orang Kristen, tapi Tuhan mau supaya kita menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama, lingkungan kita, dan juga membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Jadilah gereja, jemaat yang berdampak. Mari tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini dapat merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan mau supaya kami menjadi gereja, menjadi jemaat yang berdampak bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami, bagi masyarakat, teman, sahabat, bahkan bagi bangsa dan dunia ini. Dampak yang Tuhan mau adalah dampak yang bertumbuh, berbuah, membawa pengaruh-pengaruh yang baik, secara khusus memenangkan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dimampukan untuk terlibat di tengah-tengah pelayanan ini. Tidak ada satu orang pun yang merasa bahwa tidak dilibatkan. Kami diperlukan, kami bangga, kami dibutuhkan, dilibatkan oleh Tuhan untuk terlibat dalam pelayanan ini. Di sini tempat kami bertumbuh. Di gereja inilah tempat kami berbuah, diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu pakailah seluruh umat-Mu. Dari anak-anak kecil sampai orang tua dewasa, Tuhan pakai kami semuanya.
Tuhan memberikan kemampuan karunia kepada kami yang berbeda-beda untuk pelayanan Tuhan ini yang begitu besar dan mulia ini. Berkati kami Tuhan supaya kami menjaga kesehatian, menjaga kesatuan roh. Karena kami tahu di tengah-tengah tantangan dunia ini banyak masalah-masalah yang bisa membuat kami tidak peduli kepada orang lain, bisa membuat perpecahan di tengah-tengah pertumbuhan gereja. Oleh karena itu, tolonglah kami semuanya supaya kami dibalut oleh kasih dan kuasa darah Tuhan. Supaya kami menjaga kesatuan roh, kesatuan, kesehatian, kerukunan di tengah-tengah gerejamu ini. Mampukan kami untuk hidup dalam hikmat yang daripada Tuhan. Dan tidak mudah tergoyahkan, terombang-ambingkan. Supaya kami terus berbuah, bertumbuh dan berbuah. Menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah seluruh umat-Mu. Keluarga lepas keluarga, diberkati Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, Tuhan memakai mereka dengan urapan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih waktu saya kembali. Puji nama Tuhan buat firman-Nya yang luar biasa. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara terberkati ya lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan kita boleh menjadi jemaat yang berdampak dimanapun kita berada. Kita akan bersama-sama mengikrarkan iman kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Segala puji dan hormat kita kembalikan kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadilah jemaat yang berdampak dimanapun engkau berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
silakan jemaat duduk kembali. Saya akan bacakan warta untuk pelayanan minggu depan. Pagi ini jemaat mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Pendeta Daud Balang yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarganya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Tuhan yang pagi ini melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Untuk liturgis minggu depan, Evangelis Rita Purwanto, doa syafaat Ibu Heni, doa syukur Ibu Siti, LCD Saudari Siska, pemusik Saudari Leni. Untuk persekutuan Youth setiap hari Sabtu pukul 6 sore, ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Untuk kebaktian doa setiap hari Rabu pukul 6 sore. Untuk Bapak Ibu yang membutuhkan pemeriksaan darah, nanti Jauh Solusi bisa membantunya bagi yang membutuhkan. Sekian warta gereja, kita akan bersama-sama menyanyi Immanuel sambil memberikan salam jauh. Selamat pagi.